Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuindah dengan NIM 41033402200048. Saya dari kelas A1 Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya tentang analisis perbedaan kasus antara artikel 1, kedua, dan ketiga. Sebelum saya menjelaskan hasil tugas saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ISO 3000. ISO 3000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, prinsip, kemudian kerangka kerja, dan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Kemudian proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Kemudian saya akan menjelaskan artikel yang pertama yang berjudul Desain Manajemen Risiko berbasis ISO 3000 dalam rangka pengelolaan risiko operasional pada perusahaan penggergajian kayu di CVX Banyuwangi. Objek penelitiannya yaitu CVX merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penggergajian kayu di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Desa Pengatigan, Kabupaten Banyuwangi ini berdiri pada tahun 1991 hingga saat ini. Pada tahun awal pendirian hingga tahun 2009, perusahaan ini berbentuk usaha dagang atau UD. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia usaha, perusahaan berubah bentuk menjadi persekutuan komanditer atau CV pada tahun 2010. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi adalah kayu mahoni, pinus, dan sengon. Perusahaan mendapatkan bahan baku tersebut hanya dari Perhutani atau Perusahaan Hutan Negara Indonesia dalam bentuk kayu gelondongan atau Dalam artikel yang pertama ini dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan suatu alat untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Manajemen risiko berbasis ISO 3000/2009 memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. ISO 3000 ini menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha, menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, ISO 3000 ini memiliki keunggulan dalam memberikan panduan yang lebih mendetail dan komprehensif. Pentingnya manajemen risiko tidak lantas mendorong semua perusahaan untuk menerapkannya. Salah satu perusahaan yang tidak luput dari risiko adalah perusahaan CVX yang bergerak dalam industri penggergajian kayu. Manajemen risiko di sini bertujuan untuk mengelola berbagai risiko operasional yang terjadi, baik berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendesain manajemen risiko berbasis ISO 3000 ini agar perusahaan mampu menganalisis dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kemudian ada identifikasi risiko. Dari risiko sumber daya manusia, yang pertama ada kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu. Yang kedua ada kecelakaan kerja, kemudian pada risiko produktivitas, yang pertama ada keterbatasan stok bahan baku, yang kedua ada kerusakan mesin produksi, kemudian di risiko sistem yang pertama ada sistem pembukuan yang masih manual, yang kedua sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman. Terus kemudian ada risiko proses yaitu pencemaran lingkungan, dan yang terakhir ada risiko eksternal yaitu gagal bayar. Nah, kemudian ada perlakuan risiko dalam perusahaan CVX ini, ada perlakuan secara khusus dan ada perlakuan secara langsung. Yang perlakuan secara khusus yaitu risiko kecelakaan kerja, risiko keterbatasan stok bahan baku, risiko kerusakan mesin produksi, risiko kerusakan bahan jadi pada saat pengiriman, risiko pencemaran lingkungan, dan risiko gagal bayar. Sedangkan perlakuan langsung yaitu ada risiko kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu,
Kemudian ada risiko sistem pembukaan yang masih manual, risiko sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman, risiko sistem pengamanan aset yang tidak ketat, dan yang terakhir ada risiko sistem peraturan yang tidak jelas. Kemudian, perusahaan CVX ini melakukan pengendalian yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko. Nah, salah satunya yang pertama risiko kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu. Cara efektif untuk mengantisipasi risiko ini yaitu direktur tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada manajer. Beliau tetap harus mengontrol kinerja manajer secara rutin dan membatasi kewenangan manajer dalam mengurus hal-hal yang bersifat penting di perusahaan. Kemudian yang kedua ada risiko keterbatasan stok bahan baku. Cara efektif untuk mengurangi risiko ini adalah perusahaan perlu menentukan jadwal dalam melakukan pemesanan bahan baku yang dapat dijadikan sebagai persediaan pengaman. Safety stock ini berfungsi untuk apabila terjadi keterbatasan bahan baku agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan permintaan konsumen dapat terpenuhi. Selama ini CVX tidak memiliki metode maupun karyawan khusus yang bertugas untuk mengelola risiko. Segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan berada di bawah kepemimpinan direktur. Direktur merasa masih mampu untuk mengatasi risiko tersebut, sehingga beliau tidak menggunakan metode khusus apapun untuk mengelola risiko perusahaan. CVX perlu untuk menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 3000 karena manajemen risiko ini mudah diaplikasikan dan diperuntukkan oleh segala jenis perusahaan. Selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3000 ini perlu partisipasi dari seluruh entitas perusahaan, tidak hanya individu tertentu saja. Oleh karena itu, sistem ini perlu dikomunikasikan kepada semua entitas agar mereka dapat berpartisipasi untuk menunjang keefektifan dari manajemen risiko tersebut. Kemudian, artikel yang kedua dengan judul Desain Enterprise Risk Management berbasis ISO 3000 bagi duta minimarket di Situbondo. Objek penelitiannya yaitu duta minimarket yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur. Badan usaha tersebut memiliki kegiatan operasional seperti proses penjualan, proses penyimpanan, dan proses pembelian. Kemudian di artikel ini dijelaskan bahwa risiko merupakan suatu bagian dari aktivitas perusahaan di mana risiko tersebut tidak hanya mengandung dampak negatif tetapi juga ada risiko yang berdampak positif. Salah satu alat yang bisa digunakan perusahaan untuk mengelola risiko yang dimilikinya adalah yaitu dengan menggunakan ERM, Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh perusahaan saat ini karena segala resiko akan dapat dikelola dan diminimalkan demi pencapaian tujuan perusahaan. Masalah ERM yang terjadi di duta minimarket seperti belum diterapkannya sistem manajemen risiko untuk mengatasi segala risiko yang ada di dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat ERM di duta minimarket. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan cara-cara duta minimarket melakukan pengelolaan terhadap risiko perusahaannya. Bagian yang diteliti adalah bagian-bagian operasional karena risiko-risiko yang dihadapinya dapat terlihat pada bagian operasional perusahaan tersebut. Data yang digunakan mengenai prosedur kegiatan operasional duta minimarket dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Kemudian risiko-risiko yang ada pada duta minimarket. Yang pertama, risiko keuangan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi atau melunasi pembayaran hutangnya. Hal ini dikarenakan konsumen tersebut mengalami suatu masalah seperti kebangkrutan atau lainnya. Yang kedua yaitu risiko strategis terkait karena semakin banyaknya pesaing yang bermunculan dan adanya komplain dari konsumen mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak duta minimarket.
Yang ketiga, risiko operasional. Terkait dengan kurangnya pengetahuan karyawan mengenai teknologi. Sebenarnya dikarenakan sistem perekrutan yang dilakukan secara tidak formal dan tidak berstandar. Peraturan yang tidak tertulis dan kurang jelas dapat membuat karyawan menjadi kurang disiplin dalam melakukan setiap tugasnya. Risiko data atau program komputer yang hilang atau error. Kemudian dalam analisis risiko pada artikel ini, yang pertama ada strength, yaitu jumlah tenaga kerja yang dimiliki cukup banyak. Lokasi duta minimarket merupakan lokasi yang strategis. Sedangkan weakness-nya yaitu tenaga kerja yang dimiliki masih tergolong bukan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Perekrutan karyawan yang tidak formal membuat banyak karyawan yang kurang kompeten. Kemudian akses jalan yang cukup sempit membuat konsumen agak kesulitan dalam memarkirkan kendaraannya. Sedangkan opportunity-nya yang pertama, semakin tinggi kualitas pendidikan yang ada saat ini bisa mempermudah duta minimarket untuk memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik dan terlatih. Kemudian perkembangan zaman membuat masyarakat lebih cenderung berbelanja di minimarket daripada pasar tradisional. Trade-nya yaitu karyawan bisa malas dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam kinerjanya, serta bisa melakukan pencurian aset perusahaan. Kemudian banyaknya pesaing seperti Indomaret atau Alfamart membuat pangsa pasar duta minimarket menjadi semakin berkurang. Nah, untuk penilaian dan evaluasi risikonya, untuk jenis risiko kredit, yang keterangannya yaitu konsumen tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi, dan nilai risikonya juga tinggi. Evaluasi risikonya yaitu melakukan pengecekan piutang, memberi limit utang. Nah, yang kedua ada risiko strategis. Keterangannya ada semakin banyak pesaing, probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi, dan nilai risikonya tinggi. Evaluasi risikonya mencapai target order pabrik. Nah, untuk perlakuan risikonya, untuk risiko kredit, sebenarnya duta minimarket sudah tepat dalam melakukan kontrol, tetapi kontrol tersebut dapat lebih efektif dengan cara yang pertama, harus melihat terlebih dahulu daftar utang konsumen dan memberikan batas maksimum jumlah utang konsumen apabila ingin memberikan penjualan secara kredit. Yang kedua, melakukan update mengenai daftar utang konsumen secara rutin sehingga dapat mengetahui mana utang konsumen yang telah jatuh tempo sehingga bisa dilakukan penagihan. Sedangkan risiko strategis, cara yang lebih efektif untuk mengelola risiko tersebut adalah menjaga loyalitas konsumen kepada duta minimarket dengan cara memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat bagi para konsumennya. Contohnya, pelayanan yang ramah bagi konsumen adalah memberi ucapan selamat datang, membantu konsumen dengan senang hati apabila konsumen membutuhkan bantuan. Kemudian kekurangan dari perusahaan ini yaitu duta minimarket masih belum pernah melakukan penilaian risiko yang mungkin muncul dari kegiatan operasionalnya sehari-hari, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti mengenai risiko-risiko yang memiliki probabilitas dan dampak yang low, medium, maupun high. Selama ini pemilik hanya melihat risiko-risiko yang berdampak secara materi terkait dengan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dalam hal ini, terkadang pemilik juga tidak memberikan perlakuan atau respon yang kurang tepat bagi risiko yang telah terjadi. Proses penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3000 pada duta minimarket dimulai dengan melakukan analisis konteks internal dan eksternal, melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, serta perlakuan terhadap risiko yang telah diketahui atau dianalisis sebelumnya. Dari adanya penerapan ERM berbasis ISO 3000, duta minimarket dapat menemukan risiko-risiko yang berada pada level high, medium, atau pada artikel yang terakhir ini, yaitu artikel ketiga dengan judul Desain Manajemen Risiko berbasis ISO 3000 pada PDAM Tirta Meulaboh. Objek penelitiannya yaitu PDAM Tirta Meulaboh merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat
yang didirikan pada tahun 1983 dengan nama Badan Pengelolaan Air Minum atau BPAM. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1984 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993. Berganti nama menjadi PDAM Tirta Meulaboh. Perusahaan ini mempunyai misi pelayanan prima, sehat, dan mandiri. Berdasarkan data per Februari tahun 2016, perusahaan ini baru memiliki cakupan pelayanan untuk 3 kecamatan, yaitu kecamatan yang pertama, Kecamatan Johan Pahlawan, kemudian Kecamatan Kawai 16, kemudian Kecamatan Meuriubu. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dengan adanya berbagai standar manajemen risiko dan konsensus global manajemen risiko, maka International Standard Organization (ISO) mulai menyusun sebuah standar manajemen risiko. Setelah melalui proses voting dan revisi dari semua anggota ISO, standar ini diluncurkan sebagai standar internasional. Dengan menyatakan bahwa ISO 3000 merupakan standar manajemen risiko yang generik, maka standar ini tidak menafikan standar manajemen risiko yang dibuat untuk keperluan spesifik atau khusus. Keduanya dapat berdampingan dan saling melengkapi. Satu hal yang membedakan ISO 3000 dengan standar manajemen risiko yang lain adalah perspektif ISO 3000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan lainnya. Proses manajemen risiko meliputi 5 kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, dan monitoring serta revisi. Untuk asesmen risiko sendiri termasuk 3 bagian di dalamnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kemudian ada identifikasi risiko yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada risiko keuangan yang terdiri dari risiko piutang dan utang. Kemudian ada risiko operasional yang terdiri dari risiko maintenance, kemudian risiko persediaan, risiko teknologi informasi, risiko sarana dan prasarana, dan risiko human error. Dan yang terakhir ada risiko produksi yang terdiri dari risiko pengendalian intern, risiko maintenance, kemudian risiko alamiah. Kemudian di sini ada analisis risiko, masing-masing angka signifikansi, uji Kolmogorov, Smirnov, signya itu siginya 0,200 lebih besar dari sigma 0,05. Yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Hal uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner valid. Selanjutnya uji reliabilitas variabel resiko memberikan nilai Cronbach alpha 0,917. Sedangkan uji reliabilitas variabel dampak memberikan nilai Cronbach alpha 0,897. Masing-masing Cronbach alpha baik variabel resiko maupun variabel dampak adalah lebih dari 0,60. Yang berarti bahwa kuesioner variabel risiko dan variabel dampak dapat dikatakan reliable. Peristiwa risiko yang telah dianalisis kemudian dimasukkan pada zona merah, kuning, dan hijau. Semua risiko yang berada pada zona merah menjadi prioritas untuk mendapat perlakuan khusus yang berupa penanganan lebih lanjut, sehingga disebut Risk Priority Numbers atau RPN. Kemudian, evaluasi risiko pada perusahaan ini, tujuan dari proses evaluasi risiko adalah untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko sehingga diketahui risiko mana saja yang perlu mendapati perhatian dan penanganan lebih lanjut. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah risiko yang ekstrem, major, moderate, minor, dan insignifikan. Kemudian perlakuan risikonya di bagian keuangan, risikonya yaitu tunggakan rekening pelanggan, piutang rekening. Penyebabnya pelanggan enggan membayar rekening. Kemudian dampaknya terkendala dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dan strategi untuk mitigasinya, yang pertama pembentukan tim penagihan ke lapangan dan pemutusan sambungan rumah. Kemudian pada bagian ADM dan umum, risikonya pesanan tawas terlambat sampai ke perusahaan.
Sedangkan penyebabnya terkendala transportasi dari Medan, Sumatera Utara. Dampaknya terhentinya operasional produksi air bersih di semua instalasi. Strategi mitigasinya yaitu pinjam sementara tawas dari PDAM kabupaten terdekat. Nah, pada PDAM Tirta Meulaboh terdapat 43 peristiwa yang mempunyai potensi bahaya yang jika tidak dilakukan penanganan dengan segera dapat mempengaruhi kinerja perusahaan bahkan keberlangsungan hidup perusahaan. Dari 43 potensi risiko yang masuk zona merah tersebut, terdapat 5 potensi risiko yang menempati ranking pertama. Pada ranking kedua terdapat 21 potensi risiko dan sisanya 17 potensi risiko pada ranking ketiga. Adapun 5 potensi risiko yang menempati ranking pertama terdapat pada bagian produksi, yaitu water meter produksi yang rusak, water meter distribusi rusak, pengembalian air mobil tangki tanpa melalui water meter, cabang KW 16, pelanggan enggan membayar tagihan air, dan pada IKK rantau panjang, water meter air baku rusak. Upaya mitigasi terhadap 43 peristiwa risiko yang masuk dalam zona merah tersebut belum direncanakan dan dilakukan dengan baik oleh pihak manajemen PDAM Tirta Meulaboh. Dalam 3 artikel tersebut terdapat perbedaan dalam menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 3000, yaitu dalam artikel yang pertama menggunakan metode identifikasi risiko dan perlakuan risiko saja. Sedangkan artikel yang kedua dan ketiga menggunakan metode identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian dan evaluasi risiko, dan perlakuan risiko. Untuk artikel yang kedua dan ketiga itu menggunakan semua metode atau langkah-langkah dalam proses manajemen risiko berbasis ISO 3000 dengan baik dan tersusun sehingga risiko yang dialami oleh perusahaan tersebut akan lebih sedikit karena dapat lebih cepat diketahui permasalahannya dan akan lebih cepat diatasi. Maka dari itu, setiap perusahaan perlu untuk menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 3000 karena manajemen risiko ini mudah diaplikasikan dan juga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh setiap risiko. Selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.